Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ego Prayogo, NIM 2105 11 15 30. Pada video kali ini, saya akan menjawab soal UTS Matkul Sejarah Indonesia Masa Islam. Saya akan menjawab soal pertama, yang mana soalnya, untuk mempelajari sejarah tidak perlu dihafal. Yang penting dapat memahami dan tahu makna terkandung di balik suatu peristiwa tersebut. Betulkah pernyataan tersebut? Kemukakan jawaban dan alasan saudara. Menurut saya benar sekali. Mengapa demikian? Dikarenakan di dalam menggunakan metode hafalan akan membuat siswa tersebut menjadi bosan dan menimbulkan stres di siswa. Dan metode terbaik yaitulah metode memahami. Akan tetapi, siswa-siswa sekarang sulit memahami suatu materi. Maka dari itulah peran guru sangat dibutuhkan, dikarenakan peran guru harus berinovasi untuk mempelajari dan menyampaikan materi-materi di sekolah. Soal nomor 2, terangkan secara singkat dan jelas tentang peradaban Islam Nusantara yang juga menampilkan ciri-ciri dan karakter yang khas relatif berbeda dengan peradaban Islam di berbagai wilayah peradaban Islam lainnya. Dan coba saudara sebutkan dan jelaskan bagaimana hasil proses akulturasi antara kebudayaan pra-Islam dengan ketika Islam masuk ke Indonesia dalam bentuk fisik dan non-fisik. Peradaban Islam di Nusantara sudah dimulai pada abad 7 Masehi yang dibawa oleh para pedagang Arab itu sendiri. Yang mana ciri khas dan karakter yang disebarkan oleh bangsa Arab tersebut yaitu satu, adanya perpaduan antara budaya Nusantara dan budaya Arab itu sendiri. Kedua, adanya pengadopsian budaya Arab itu sendiri. Ketiga, adanya pergabungan antara Gujarat, Persia, dan Arab. Bukti akulturasi yang ada di Indonesia ini baik fisik dan non-fisik sebagai berikut. Satu, bukti fisiknya yaitu pembuatan masjid-masjid di Indonesia, makam, serta beberapa keraton yang ada di Indonesia, contohnya saja di Jogja. Bukti non-fisiknya yaitu masyarakat Indonesia bentuk berpakaian Islamnya hampir menyerupai di Arab sana. Akan tetapi yang sangat miripnya yaitu berpakaian wanita. Mohon maaf sebelumnya. Saya akan menjawab soal selanjutnya, soal nomor 3. Coba saudara jelaskan dan uraikan bagaimana peran ulama di dalam kerajaan Islam di Nusantara. Peran ulama di kerajaan Nusantara yaitu sebagai penasehat kerajaan. Selain peran penasehat tersebut, ulama juga sebagai penerjemah Islam dari sistem kebudayaan Nusantara bahkan di Indonesia di kala itu. Yang mana peran ulama sangatlah penting. Mengapa demikian? Dikarenakan peran ulama sebagai titik tumpu penyebaran agama Islam. Contohnya saja penyebaran agama oleh Sunan Ampel, yang mana Sunan Ampel tersebut di dalam penyebaran agama Islamnya mendirikan pertunjukan seni, yang mana di kala itu masyarakat Nusantara banyak pengaruhnya dari Hindu dan Buddha. Dari pertunjukan seni inilah membuat menariknya masyarakat Hindu dan Buddha tersebut untuk memasuki Islam di Nusantara di kala. Saya akan menjawab soal nomor 4. Jelaskan dan uraikan tentang Islamisasi di Pulau Sumatera. Kalau menurut saya, Islamisasi di Pulau Sumatera tersebut terjadi mulai masuknya Islam pada abad ke-7 Masehi. Pada abad 7 Masehi tersebut, Islam mendapatkan kesulitan di dalam menyebarkan agama Islam. Dikarenakan adanya sudah berdirinya kerajaan Sriwijaya pada abad tersebut. Makanya penyebaran agama Islam tersebut di Pulau Sumatera mengalami beberapa kendala. Akan tetapi dengan adanya jalur perdagangan yang mana jalur perdagangan tersebut diisi bangsa Arab, yakni Mesir, Persia, dan Gujarat dari Cina. Dari pedagang-pedagang tersebutlah agama Islam bisa menyebarluaskan di Pulau Sumatera.
terkhususnya di Aceh. Maka dari itu Aceh disebut Serambi Mekah. Saya akan menjawab soal terakhir, soal nomor 5. Jelaskan apa penyebab timbulnya perang saudara pada Kesultanan Aceh. Penyebab timbulnya peperangan saudara di Kesultanan Aceh adanya perebutan kekuasaan sepeninggalan Sultan Alauddin Al-Riyad Shah Al-Qohar, yang mana peperang saudara tersebut menimbulkan ketidakharmonisan antara golongan bangsawan dan golongan agama. Akibat peperang saudara tersebut, terjadinya pemberontakan di Kesultanan Aceh. Setelah pemberontakan dan peperangan saudara tersebut, Kesultanan Aceh dipimpin oleh Iskandar Muda. Sekian dari video saya. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.